Hai, ketemu lagi kita. Kali ini saya mau ngecek kandang lagi. Kegiatan kita untuk cek global aja ya. Jadi siapa tahu nanti ada informasi tambahan yang bisa saya share saat nanti saya cek kandang. Dan mohon maaf buat teman-teman, buat subscriber saya, buat yang udah dukung channel saya. Mungkin belakangan ini saya agak jarang ya bisa balas komennya atau baca komennya, karena memang kegiatannya lagi padat banget. Dan di kandang memang lagi butuh perhatian khusus. Jadi saya cuma bisa bagi untuk kesehariannya atau kegiatan kita sehari-hari, dan saya akan coba untuk bahas beberapa pertanyaan yang memang kemarin belum sempat dijawab ya. Jadi banyak banget pertanyaannya, dan memang beberapa pertanyaan sudah pernah dibahas dan berulang-ulang dibahas juga. Jadi buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe aja channelnya, dan boleh dicek semua videonya di Ria Farm. Buat video yang belum sempat saya buat, ditunggu aja ya. Nanti begitu ada waktu lowong, saya akan sempatkan buat untuk videonya yang memang bisa membantu kalian dalam menjalankan ternak babi nanti khususnya. Dan ini saya udah mau ke kandang. Ini kita lagi ke kandang. Beberapa cek juga. Saya mau ngecek anak babi yang kemarin 2 hari lalu ya, yang 2 hari lalu sudah dikastrasi atau dikebiri ya kan, kondisinya gimana terakhir ya kan. Ini ada yang tadi lahir juga, anaknya 15 ya kan, ada 16, mati 1 jadi sisa 15. Susu induknya juga ada cuman 14, jadi kurang. Nah, untuk buat kalian yang mau tahu apakah waktu kalian untuk mengawinkan babi itu pas atau enggak, nah itu kalian nanti bisa cek dari jumlah anaknya. Kalau kalian itu bisa pas untuk waktu mengawinkan babi, itu anaknya bisa banyak, bisa sampai 14, 13, 15 jika memang kualitas indukan yang kalian punya itu memang sudah bagus, pejantannya sehat, indukannya juga sehat, maka tidak menutup kemungkinan anaknya itu bisa banyak. Ini kita masih sisihkan dulu sementara karena jumlah puting susu induknya itu kurang. Nah, jadi kita digilir. Ini adalah salah satu cara gimana caranya supaya anaknya bisa dapat susu semuanya gitu. Itu ada mati 1 tadi, itu normal. Oke. Ini kita pindahin dulu karena yang lainnya udah pada tidur. Jadi kita pindahin beberapa pigletnya supaya bisa nyusu gitu. Jadi ini salah satu, jadi supaya nggak rebutan ya kan, supaya nggak rebutan. Dan pada saat piglet itu lahir, ini belum potong gigi ya, belum suntik apa-apa. Jadi yang pertama kali, yang paling penting kalian lakukan pada saat piglet itu lahir adalah gimana caranya dia bisa dapat susu rata dari induknya. Karena sudah pernah kita bahas juga sebelumnya di lahiran anak babi tahap pertama. Nah, itu anak babi hari pertama itu ada kolostrum dari induk babi, dan kolostrum induk babi itu hanya ada di hari pertama saja. Nah, nanti setelah itu adalah hanya air susu biasa. Nah, gimana Kak induk babinya yang bagus apa enggak? Induk babi yang bagus itu seperti ini. Jika selesai lahiran, itu dia akan menyusui dan mau memompa air susunya seperti ini. Jadi pada saat dia mengeluarkan suara seperti ini, itu artinya air susu babi itu lagi banyak-banyaknya. Induknya sedang memompa air susunya
supaya bisa maksimal keluarnya gitu. Jadi ini sangat penting buat kalian yang beternak di pembibitan. Dan setelah ini, untuk memastikan supaya supaya air susu induk babi itu tidak macet, ya kan, bahasa gampangnya tidak macet. Setelah lahiran, setelah proses ini selesai, kalian harus cek untuk kondisi induknya seperti apa. Apakah normal, apakah induknya mengalami stres dan demam. Nah, itu berpengaruh pada nanti itu akan berpengaruh tindakan apa yang harus kita ambil gitu. Jadi kita harus maintain induknya dan tahapan-tahapan pencegahannya seperti apa, obatnya nanti bagaimana. Jadi tidak semata-mata induk sakit, suntikannya apakah, obatnya apa. Nah, si pemilik yang punya kandang ini harus tahu dulu kenapa, apa penyebabnya, apakah proses lahirannya itu terlalu lama, dan pada saat proses lahiran induk itu stres, atau misalnya anaknya terlalu besar-besar, atau cuacanya terlalu panas juga bisa. Karena kan kalau cuaca terlalu panas, suhu badan induknya itu terlalu tinggi, naik, terlalu kepanasan, bahasa gampangnya akhirnya host. Nah, karena kepanasan akhirnya stres mengakibatkan zat-zat yang namanya saya lupa, seperti oksitosin, ya kan, zat-zat yang bisa menyebabkan kelancaran air susu induk itu menjadi lancar, akhirnya jadinya macet gitu. Jadi itu yang harus kita jaga, suhu tubuh, kondisi induknya gimana, induknya stres, akhirnya demam tinggi, apalagi terjadi infeksi kah atau gimana waktu proses lahiran. Nah, jadi itu nanti kita bisa tentukan obat apa yang harus kita gunakan, apakah cukup dengan memberikan antibiotik saja atau perlu ditambahkan dengan antiinflamasi supaya tidak infeksi, ya kan, ataukah perlu disuntikan oksitosin. Dan itu yang harus kita ini. Jadi hormon, ya, tadi itu maksud saya adalah hormon oksitosinnya, itu hormonnya. Jadi ada gangguan hormon, otomatis air susunya juga bisa macet gitu. Jadi ada hormon yang membentuk namanya zat oksitosin di dalam tubuh babi. Nah, itu kenapa kita harus menambahkan namanya oksitosin supaya bisa memperlancar proses lahiran dan juga memperlancar air susunya supaya nggak macet keluar. Tapi yang paling penting adalah itu kita harus cek, tahu dulu. Jadi nggak cuma tanya, Mbak, air susu induk babi saya macet. Udah, nah kita harus tahu dulu lah macetnya ini kira-kira disebabkan oleh apa. Itu kalian yang tahu, gimana, diceritain dulu prosesnya seperti apa, ya kan, tadi apa, induknya terlalu lama, proses lahirannya anaknya besar-besar karena terlambat untuk dirogoh gitu atau gimana gitu. Terus ada infeksi mungkin, ya kan, pada saat kita bantu induk ini lahiran, kita masukkan tangan ke dalam, terjadi proses infeksi, ya kan, ada luka di dalam sehingga induk babinya demam. Sehari setelah melahirkan induk babi demam tinggi, nafasnya tidak stabil karena itu demam, suhu cuaca terlalu panas ekstrim, ya kan, tidak mandikan babinya dan tidak diusahakan supaya suhunya itu turun seperti menyiram genteng dan lain-lain. Nah, itu kita harus tahu dulu. Jadi, Mbak, ini air susunya macet lah. Kita harus tahu dulu, yang tahu kondisi dan lapangan itu kan si pemilik. Jadi belajarlah untuk bisa menganalisa kenapa gitu. Jadi memang kalau untuk anakan itu tidak bisa serta-merta hanya kasih makan dan setelah itu udah ditinggal gitu aja. Kita mesti lihat perkembangannya gimana. Nah, ini yang memang sudah umur 2 minggu, 3 minggu. Ini nanti yang udah selesai kebiri kemarin juga udah selesai, kita juga mau cek. Nah, itu ada tuh di pojok tuh
Nah itu yang coklat itu udah selesai kebiri, lukanya udah kering, tinggal nunggu tutup aja. Itu nanti kita cek apakah ada lukanya yang infeksi. Kalau ada infeksi kita ambil tindakan lagi, suntikan antibiotik, dikasihkan betadin lagi, atau kalau demam kita kasih anti radang, infeksi, anti radang plus antibiotik gitu. Jadi kita harus tahu kenapa, sakitnya kenapa. Nah seperti ini adalah contoh induk yang nggak bagus. Contoh induk yang bagus adalah seperti ini. Jika dia ada anak babinya, itu dia akan sering-sering tidur seperti ini, terlentang seperti ini. Dia akan kasih susunya, buka itu susunya, jadi anaknya ini, pigletnya ini bisa nyusu every time, kapan aja dia mau. Makanya bentuknya babinya, pigletnya ini bisa seperti ini, gembul-gembul seperti ini. Nah, karena tempat saya tropis, ini babinya kalau tidurnya udah seperti ini artinya dia tidak kedinginan. Artinya dia masih punya cadangan lemak dan masih bisa menyesuaikan dengan temperatur atau suhu yang ada di kandang kita gitu. Nah, induk babi juga tidak terlalu host, tidurnya masih normal, tidak sampai ngos-ngosan karena kepanasan. Terlalu panas itu juga bisa menyebabkan yang kayak tadi saya bilang, menyebabkan air susu produksinya tidak maksimal gitu. Nah, itu contohnya ini yang tidak bagus. Kenapa? Dia sering-sering menutup puting susunya. Jadi anaknya ini kekurangan susu dan tidak bisa maksimal. Bentuk induk babi seperti ini kurang bagus. Nah, kalau sudah seperti ini ya karakter. Kita hanya bisa membantu gimana caranya supaya si piglet tetap bisa dapat susunya maksimal, walaupun sebentar menyusu tapi kualitas air susunya bagus. Karena ini masih produktif. Nah, ini suhu yang normal untuk kandang adalah kalau kita bisa buat itu 29 derajat Celcius. Kalau terlalu rendah itu bagus untuk induk babi tapi nggak bagus untuk piglet. Apalagi saya nggak pakai untuk yang namanya heater atau pemanas, lampu penghangat ini gitu. Jadi untuk induk babi itu memang lebih bagus dingin karena supaya tidak panas. Jadi dia tidak stres, tidak heat stress, jadi air susunya sebenarnya bisa lancar. Nah itu sebenarnya bagus kalau untuk di daerah pegunungan atau yang daerahnya dingin itu bagus untuk induk babi. Tapi kalian harus menyiapkan yang namanya alat pemanas untuk piglet. Karena saya ini daerahnya itu tropis, pinggir pantai, cenderung panas. Nah saya harus pintar-pintar, kadang panas, kadang dingin. Saya pintar-pintar untuk maintain kandang aja. Jadi sebenarnya kunci untuk yang namanya kandang pembibitan indukan itu adalah di manajemen kandangnya, bukan pakannya, bukan obatnya, bukan kualitas babinya juga. Tapi kalau kalian gagal di manajemen kandang, itu sudah bisa dipastikan induknya beranaknya tidak maksimal dan juga pigletnya banyak mati. Proses beranaknya itu tidak lancar, induk babi tidak mau birahi atau terlambat birahi, itu banyak banget faktornya. Nah itu jadi kenapa kita harus pintar-pintar menguasai yang namanya teknisnya dulu. Setelah itu kita bisa mengarah ke pakannya seperti apa, vitaminnya bagaimana, campuran pakannya seperti apa, mineralnya cukup atau tidak, dan nutrisinya cukup apa enggak. Terus kita mau mix dengan pejantan apa, kita mau buat piglet yang seperti apa itu. Tapi dasarnya di peternak pembibitan itu adalah bagaimana kalian bisa merawat si induk babi ini dulu, memaintain si induk babi supaya pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kandang itu kalian sudah bisa untuk memaintain atau mengambil tindakan. Ini babi harus diapain, ini induk babi saya seperti ini harus bagaimana. Kalaupun kalian punya rekanan atau relasi seperti dokter hewan dan yang lain-lain, itu kalian sudah bisa untuk berdiskusi. Tapi kalian harus tahu dulu apa yang akan didiskusikan, bagaimana, karena yang tahu kondisi
kandang kalian itu cuman kalian sendiri. Nah ini Pak Tut, jadi tenaga saya di kandang lagi nebelin itu pantat-pantat induk babinya, punggung-punggung induk babinya yang udah kawin tadi di bawah ini. Jadi setiap berapa hari sekali itu kita nebelin tanggal kawinnya, tanggal berapa nih, supaya tidak kehilangan jejak. Ini adalah salah satu yang namanya manajemen kandang indukan. Jadi kita harus tetap tahu induk ini sudah kawin apa belum, kapan kawinnya, jadi atau tidak. Nah, kita harus ngecek. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalian bisa membuat kandang indukan atau mau beralih ke pembibitan kalau memelihara babi saja belum pernah, terutama di penggemukan. Nah, kenapa kita arahkan di penggemukan? Karena memaintain atau memelihara babi penggemukan itu lebih gampang dibandingkan indukan. Dari segi investasi itu jangka waktunya lebih pendek, ya kan? Dan dari situ kalian bisa belajar basic dasar bagaimana sih kebiasaan babi, karakter babinya seperti apa, ada yang ribut, ada yang seperti apa, sebelum ingin belajar lebih banyak tentang ternak babi. Jadi kalau dibilang ternak babi itu dibilang gampang ya nggak gampang, dibilang susah juga ya nggak susah. Jadi gampang-gampang susah gitu kan. Dan tidak ada pakem yang baku pada ternak babi, karena ini kan bukan matematika ya, yang 1 tambah 1 dengan 2 gitu kan. Jadi setiap kandang itu pasti memiliki pakemnya sendiri-sendiri, pasti memiliki aturannya masing-masing, dan juga standar kerjanya masing-masing, SOP-nya masing-masing, dan juga campuran-campuran pakannya masing-masing gitu. Jadi itu yang harus kalian pahami. Dan kenapa saya buatkan video ini, itu supaya kalian bisa putar berulang-ulang pada saat kalian lupa, karena kan nggak mungkin setiap hari harus tanya satu persatu ya kan ya. Kalau pas saya ada waktu lowong, pada saat saya nggak bisa bales atau apa, saya udah coba share sedetail mungkin untuk menghadapi situasi kondisi-kondisinya gitu. Jadi perlu dipahami sekali lagi, sama dengan kondisi mencret, diare pada anak babi, itu banyak banget faktornya. Kita nggak bisa, Mbak, babi saya mencret, diare, obatnya apa ya? Nah, kalau cuman sampai di sana, itu kita cuman bisa kasih standar. Oke, obatnya kolibak, obatnya amoxicillin, atau obatnya antibiotik, spektrum luas. Tapi kita harus tahu dulu sebenarnya, apakah penyebab bentret itu karena cuaca, ya kan, atau karena anak babinya baru belajar makan, pakan anak babi tidak cocok, dan atau air susu induknya kurang bagus. Itu bisa juga disebabkan karena pakannya nggak bagus, ya kan. Toksinnya babinya, toksin pada jagung juga terlalu tinggi. Contohnya kalian memakai pakan babi yang jagungnya itu terlalu lama, sampai jamuran-jamuran gitu, itu udah pasti. Nah, dan biasanya kalian mau suntikan obat antibiotik apapun dan jenis obat apapun, itu nggak akan pengaruh, tetap aja diare. Nah, jadi alangkah baiknya kalian analisa dulu, dilihat dulu penyebabnya kira-kira apa, dan itu nanti ke depannya yang harus kalian perbaiki di manajemen kandangnya. Kalau kalian nilai pakan saya udah bagus, jagung saya bagus, bahkan saya giling sendiri, tidak jamuran, tingkat kekeringannya bagus, jadi toksinnya otomatis tidak terlalu banyak. Berarti itu tidak masalah di toksin. Bisa jadi di konsentrat saya jamuran karena terlalu lama di penyimpanan gitu kan. Itu bisa jadi. Jadi kalian harus memastikan di kualitas pakan yang kalian gunakan itu pertama. Dan kedua, kalian merubah ransum pakan. Perubahan ransum pakan pada induk babi itu juga bisa menyebabkan anak diare. Dan itu bisa kalian tangani dengan yang namanya pemberian kolibak atau antibiotik ringan, biasanya mau sembuh. Nah,
Tapi ada yang namanya itu sifatnya parasit, seperti yang ada di dalam perut usus babi sebenarnya ada, dan itu biasanya dokter hewan lebih paham ya, lebih mengerti, lebih bisa dijelaskan apa itu parasit yang ada dalam babi ini. Dan itu obatnya biasanya kita menggunakan Sultratultrin gitu kalau nggak salah nama satnya, atau yang saya biasa namanya Bicok. Jadi untuk mengendalikan parasit di dalam perut babi. Itu kalian bisa diskusi dengan dokter hewan masing-masing tempat ya kan, yang mendampingi kalian di sana. Itu kalian bisa diskusi banyak. Nah, kalau virus lain lagi seperti apa? Nah, paling tidak kalian bisa memberikan minimal informasi bagaimana cara kalian memelihara atau memaintain atau memanage kandang kalian. Kurangnya itu apa? Dan itu hanya kalian yang tahu. Bahkan saya pun nggak tahu di sini, karena saya tidak pernah stay di kandang kalian itu seperti apa. Nah, sama seperti saya memanage kandang saya, pada saat saya memiliki masalah, saya harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa. Halo Pak, saya punya permasalahan di kandang seperti ini, pakan seperti ini, tapi masih diare juga. Permasalahannya sepertinya ada di sini, obatnya yang saya sudah gunakan seperti ini, kira-kira gimana? Jadi kita akan mencoba cara-cara baru, atau misalnya mencari solusi bersama. Jadi tidak bisa hanya oke kasih obat ini itu nggak bisa. Jadi kita harus tahu dulu duduk permasalahan ini di mana, seperti yang saya bilang. Nah, setelah itu dicoba dengan cara ini. Jika itu berhasil berarti permasalahannya selesai. Nah, setelah itu kita coba cara lain lagi. Kalau nggak bisa, kita coba cara lain lagi. Jadi tidak ada di peternakan babi itu tidak ada yang namanya ilmu pasti. Ya kan, ada beberapa yang namanya ilmu pasti, tapi biasanya hasilnya tiap kandang itu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Karena kan namanya makhluk hidup, kalau kita pilih, wah ini induknya pasti bagus, pasti mau birahi, pasti punya anak. Nah, kuasa Tuhan, siapa yang tahu kalau induk itu ternyata tidak bisa beranak atau tidak bisa bunting, ya kan? Itu kuasa Tuhan. Jadi yang tadinya kadang-kadang kita ini jelek nih kayaknya, ternyata anaknya bagus-bagus, anaknya gemuk-gemuk gitu. Jadi seperti pemilihan indukan, A plus A sama dengan B, enggak bisa A plus A sama dengan C, itu bisa, kecuali kita benar-benar tahu ini turunannya durok, benar-benar sama durok murni ya, anaknya pasti durok. Tapi kalau durok ada campurnya, wah itu udah lain lagi ceritanya ya. Oke, jadi itu aja dulu yang bisa saya share hari ini. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Kali ini saya harus melanjutkan untuk mengecek kandang. Jadi terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe, yang udah support channel kita. Beberapa juga saya udah dapat undangan. Semoga nanti kita bisa ketemu waktunya ya, kapan, di mana. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan dengan info-info saya yang lainnya, jadi supaya nggak pertanyaannya diulang berkali-kali gitu. Jadi kalau memang ini coba dilihat dulu video-video sebelumnya apakah sudah pernah dibahas atau belum, karena beberapa saya udah pernah bahas. Dan kalau ada kesempatan, siapa tahu nanti kita bisa bertemu ya. See you. Terima kasih udah nonton video Ria Farm, and salam peternak babi. Bye bye.